Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Kobbie Mainoo berumur 17 tahun melakoni debutnya untuk Manchester United di Old Trafford melawan Charlton. Kobbie Mainoo melakukan debut penuhnya untuk Manchester United di laga kontra Charlton Athletic di perempat final Piala Liga pada Rabu 11 Januari 2022 meski baru berusia 17 tahun. Youngster tersebut diberi kepercayaan oleh manajer Erik ten Hag untuk mengisi posisi gelandang serang menghadapi tim League One atau Divisi 3 yang pada akhirnya dimenangkan secara telak oleh MU dengan skor 3-0. Mainoo adalah gelandang 17 tahun yang bergabung dengan MU di usia 9 tahun. Digambarkan sebagai sosok kreatif yang luar biasa oleh The Red Devils. Mainoo mendapatkan menit senior pertamanya di laga uji coba kontra Cadiz Desember yang lalu. Mainoo dianggap sebagai talenta paling gemilang di Akademi MU dan merangsek naik melewati berbagai kelompok umur dengan pesat. Ia menjadi bagian dari tim MU yang menjuarai Piala FA Remaja U17 musim lalu dan sejak saat itu dipromosikan ke tim U21. Mainoo menekan kontrak profesional pertamanya bersama Setan Merah pada akhir musim yang lalu. Ia menjadi jebolan akademi kedua yang dipromosikan Erik ten Hag ke tim utama semenjak pelatih asal Belanda itu ditunjuk di musim panas. Mainoo menyusul Charlie McNeil yang tampil sebagai pengganti kontra Real Sociedad di Liga Eropa. Marcus Rashford terus mencetak gol untuk MU dalam 6 laga terakhir. Manajer Setan Merah Erik ten Hag meminta sang penyerang untuk terus melanjutkan tren positif itu dalam laga melawan Manchester City akhir pekan ini. 7 gol yang dilesakan Marcus Rashford turut membantu MU meraih 6 kemenangan beruntun di 3 ajang domestik usai Piala Dunia 2022. Padahal ia tidak selalu menjadi starter, seperti saat mengalahkan Wolverhampton Wanderers dan Charlton Athletic. Jika ditotal sudah 15 gol dan 6 assist yang disumbangkan Marcus Rashford untuk MU musim ini dalam 25 penampilan saja. Artinya penyerang 25 tahun itu hampir selalu berkontribusi untuk menciptakan gol dalam setiap laga yang ia mainkan. Performa bagus Rashford tentu akan menjadi suntikan kepercayaan diri yang tinggi untuk para pemain MU jelang menghadapi Man City akhir pekan ini. Akamsi Manchester itu akan mendapatkan ujian sesungguhnya dari pertahanan si tetangga berisik yang tangguh. Jika menang, maka MU bisa menempel Man City di klasemen hingga terpaut 1 poin saja. Ada kans untuk menjadi juara musim ini pun kian terbuka. Itu sebabnya Erik ten Hag berharap momentum Marcus Rashford tidak berhenti sampai di sini saja. Erik ten Hag memainkan Kobbie Mainoo pada laga melawan Charlton Athletic di perempat final Carabao Cup 2022-2023 pada usia 17 tahun. Mainoo masuk dalam starting line up Manchester United di laga yang penting. Kobbie Mainoo mendapatkan peran sebagai nomor 10 pada duel melawan Charlton Athletic. Biasanya peran tersebut diberikan pada Bruno Fernandes. Lalu ada Donny van de Beek yang cedera dan Zidane Iqbal yang bisa jadi opsi. Walau masih sangat muda, Erik ten Hag menilai Mainoo layak mendapatkan menit bermain di masuk starting line up. Kobbie Mainoo jauh sebelum dimainkan di laga Carabao Cup melawan Charlton Athletic sudah diprediksi bakal punya masa depan yang cerah, sebab dia adalah bagian dari skuad MU yang meraih gelar FA Youth Cup musim yang lalu. Kobbie Mainoo satu angkatan dengan Alejandro Garnacho di tim utama United. Mereka telah menjadi pemain penting bersama tim muda United. Diogo Dalot meninggalkan lapangan dalam kemenangan melawan Charlton Athletic di Piala Liga karena cedera. Bek Manchester United Diogo Dalot terduduk di lapangan karena cedera di babak pertama melawan Charlton Athletic.
pada Rabu 11 Januari dini hari waktu Indonesia Barat tadi. Sebelum dianggap tidak dapat melanjutkan pertandingan, dia lantas berjalan lurus menuju lorong pemain dan digantikan oleh Aaron Wan-Bissaka. Setan Merah akan bertemu Manchester City dalam lanjutan Liga Premier Inggris pada Sabtu 14 Januari malam waktu Indonesia Barat. Dan mereka berpotensi tampil tanpa bek kanan andalannya tersebut. Manchester United melanjutkan tren positif dengan meraih kemenangan dalam ajang Piala Liga. Pertandingan kontra Charlton Athletic di Old Trafford pada Rabu 11 Januari dini hari waktu Indonesia Barat dimenangkan dengan skor 3-0. Sepasang gol dari Marcus Rashford dilengkapi oleh Anthony dengan memastikan tim tuan rumah lolos. Kemenangan ini memastikan MU lolos ke babak semifinal. Setan Merah akan menunggu hasil undian mengingat masih ada 2 laga perempat final yang masih akan berlangsung. Pada kemenangan tersebut, Manchester United memberikan menit bermain kepada Facundo Pellistri yang pemain berasal dari Uruguay itu mendapatkan sorotan khusus dari Erik ten Hag. Saya melihat potensi yang positif dari Facundo Pellistri. Ia menunjukkan performa yang memuaskan dan kami harus mencari solusi terbaik untuknya. Perkembangannya terlihat jelas dalam laga uji coba kontra Everton. Saya puas dengan performa yang ditunjukkan olehnya. Saya juga memantau performanya pada Piala Dunia 2022 dan perkembangannya terlihat ketika ia diturunkan dari bangku cadangan dan dapat memberikan pengaruh. Saya patut memberikan pujian kepadanya dan mengharapkan perkembangan lebih lanjut, ucap Erik ten Hag. Asa Manchester United untuk mendapatkan jasa Wout Weghorst sedikit lagi jadi kenyataan. Setan Merah dilaporkan sudah sedikit lagi mengamankan jasa pemain Besiktas tersebut. Setelah melalui proses negosiasi, Manchester United berhasil mencapai kesepakatan dengan Burnley untuk transfer Weghorst. Setan Merah akan membayar sekitar 3 juta euro sebagai kompensasi transfer ini. Besiktas dan Burnley dilaporkan sudah menyetujui angka ini. Setan Merah juga dikabarkan sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan sang striker. Jadi Weghorst sedikit lagi akan bergabung dengan Setan Merah. Sebuah peringatan diberikan Harry Maguire kepada para bek tengah Manchester United. Bek 29 tahun itu menegaskan bahwa ia masih belum habis dan siap bersaing untuk menjadi bek utama Setan Merah. Harry Maguire menyebut bahwa ia sebenarnya ingin bermain lebih banyak usai Piala Dunia. Namun ia sempat sakit sehingga ia kehilangan kesempatannya. Minggu lalu saya bermain melawan Bournemouth. Saya sebenarnya sedikit kurang beruntung pada saat itu, sambung Maguire. Ketika saya kembali dari Piala Dunia, saya sempat agak sakit parah. Itu membuat saya tidak bisa bermain selama 1 atau 2 minggu. Harry Maguire menyebut bahwa saat ini kondisinya sudah jauh membaik. Ia menegaskan bahwa ia siap bersaing dengan bek-bek MU lainnya untuk menjadi starter. Saya sudah baikkan sekarang dan saya sudah bisa bermain lagi. Saya sudah 2 kali diberikan kesempatan bermain selama 90 menit, sambung Maguire. Klub ini memiliki banyak bek tengah dan mereka semua bek tengah yang bagus. Jadi ada kompetisi yang ketat untuk menjadi starter dan saya siap untuk berjuang, imbuhnya. Klub Liga Inggris Manchester United nampaknya masih belum move on dari sosok Harry Kane. Tim berjuluk Setan Merah itu masih mendambakan jasa striker Tottenham itu di tim mereka. Laporan ESPN mengklaim bahwa MU menaruh Kane sebagai calon striker mereka di musim depan. Manchester United saat ini kekurangan striker haus gol di tim mereka. Apalagi stok penyerang mereka berkurang pasca ditinggal Cristiano Ronaldo. Jadi Harry Kane selaku penyerang yang sudah teruji di Premier League dinilai bakal menjadi booster bagi lini serang Setan Merah di musim depan. Laporan itu juga mengklaim bahwa MU punya peluang yang cukup besar untuk mendapatkan jasa Kane di musim depan. Sang striker dikabarkan sudah jengah berada di Tottenham. Ini disebabkan tim asal London Utara itu tidak kunjung memenangkan trofi juara. Itulah mengapa Harry Kane mempertimbangkan serius untuk cabut dari Tottenham dan ia dilaporkan punya ketertarikan dengan proyek yang sedang dibangun MU.
Ada informasi menarik datang dari MU. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan tidak jadi merekrut Memphis Depay dari Barcelona. Menurut laporan Manchester Evening News, Setan Merah benar-benar tertarik mengangkut Depay. Secara performa, Depay sudah semakin matang. Erik ten Hag juga menyukai gaya bermain sang pemain. Ia juga sudah mengenali atmosfer permainan di Inggris. Jadi ia dirasa tidak ada kesulitan untuk beradaptasi di Inggris. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU saat ini sudah memutuskan untuk tidak merekrut Depay. Ini disebabkan sang pemain meminta kontrak jangka panjang. Sementara MU hanya berminat untuk memberikannya kontrak jangka pendek. Selain itu, tuntutan gaji Depay juga cukup tinggi, jadi MU memutuskan untuk mengurungkan niat mereka untuk mengamankan sang pemain.